Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI dan SD akan menyampaikan materi kami, yaitu memahami metode dan teknik baca tulis Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sabilatul Husna. Yang kedua, Hema Rizkiana Firdaus. Dan yang ketiga, Ahmida Nuronia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami metode dan teknik baca tulis Al-Quran dan Hadis. Materi yang pertama yaitu pengertian baca tulis Al-Quran dan Hadis. Secara substansial, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari Al-Quran Hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis untuk mendorong, membina, dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada dan sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baca sama dengan kata eja, merupakan kata dasar dari membaca yang memiliki pengertian melihat dan memahami isi daripada yang tertulis, atau pengertian lainnya yaitu mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Sedangkan kata tulis merupakan kata dasar dari menulis, mempunyai arti membuat huruf, angka atau sebagainya dengan menggunakan pena, pensil, kapur, dan sebagainya. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dituliskan secara mutawatir yang dinilai ibadah membacanya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Quran adalah suatu aktivitas pembelajaran yang memiliki tujuan agar seseorang mampu dalam membaca dan menulis Al-Quran, di mana orang tersebut dapat melihat, membaca, melafalkan, serta memahami dan juga membuat huruf-huruf dari tulisan yang tertera dalam kitab suci Al-Quran. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang metode baca tulis Al-Quran dan Hadis. Sebelum ke materi, apa sih metode itu? Metode adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 metode yang sering digunakan, antara lain yang pertama itu metode qiraati, yang kedua ada metode iqra, yang ketiga ada metode tilawati, dan yang terakhir ada metode al-barqi. Yang pertama itu ada metode qiraati. Apa sih metode qiraati itu? Yang seperti apa? Metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid. Dalam qiraati itu tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, tapi secara individual atau perseorangan. Yang kedua ada metode iqra. Metode ini suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Yang ketiga ada metode tilawati. Metode tilawati ini adalah merupakan sebuah sistem pembelajaran Al-Quran yang bertajuk cepat, belajar membaca dengan baik dan benar dengan cara praktis, atau langsung atau tidak dieja, sederhana, serta menggunakan teknik klasikal pada simak, baca simak. Yang keempat, ada metode al-barqi. Pada metode ini lebih menekankan pada pendekatan global.
yang bersifat struktur analitik sistetik. Yang dimaksud adalah penggunaan struktur kata yang tidak mengikuti bunyi mati atau sukun. Model ini sifatnya bukan mengajar, namun mendorong hingga gurunya Tutwuri Handayani dan santri dianggap telah memiliki persiapan dengan pengetahuan yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya adalah teknik baca tulis Al-Quran dan hadis. Dalam membimbing anak untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran, seorang guru memerlukan beberapa teknik, yaitu yang pertama, guru menyampaikan salam sebelum memulai pembicaraan dan jangan salam dulu sebelum murid tenang. Yang kedua, guru membacakan hadroh atau doa arwah, kemudian murid membaca Al-Fatihah dan doa pembuka. Yang ketiga, guru berusaha supaya anak aktif serta mandiri. Yang keempat, guru jangan menuntun bacaan murid, tetapi membimbingnya dengan cara yang pertama, menerangkan pokok pembelajaran. Yang kedua, memberi contoh yang benar. Yang ketiga, menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti, dan tegas. Yang keempat, menegur bacaan yang salah dengan isyarat, ketentuan, dan lain sebagainya. Dan bila sudah tidak bisa, baru ditunjukkan yang benar. Yang kelima, bila anak sudah lancar dan benar, maka guru menaikkan halaman 1 sampai dengan beberapa halaman menurut kemampuan murid. Yang keenam, bila anak belum lancar atau masih banyak kesalahan, jangan dinaikkan dan terus mengulang. Yang ketujuh, waktu belajar 60-70 menit dan dibagi menjadi 3 bagian. Waktu yang pertama, 15-20 menit untuk membaca doa, absensi, dan membacakan atau menerangkan pokok pelajaran. Waktu kedua, 30-40 menit untuk mengajar secara individu atau menyimak anak satu persatu yang tidak tahu belum maju supaya menulis. Waktu yang ketiga, 10-15 menit untuk memberi pelajaran tambahan seperti bacaan sholat dan doa-doa harian serta nasihat dan doa penutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.